Pagi hari ini sarapan kita ada tentunya tidak asing lagi sule. Ada juga sarapan kita juga hari ini bubur ini. Bubur kacang hijau untuk menambah stamina kita agar mengikuti pengajian kuat dengan hikmat. Ini dia bubur kacang hijau. Persiapannya Pak Arif? Ya. Persiapannya? Alhamdulillah persiapannya kita sudah cukup. Dari ibu-ibu begadang satu malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu dan remaja juga begadang. Oke, makasih Pak Arif ya. Ya, Mantap. Ya. Oke. Jemaah lain baru datang juga nih. Oh iya. Dari jam berapa ini persiapannya Pak? Dari jam 10 malam. 10 malam, Buat alhamdulillah. kacang itu, bubur kacang hijau bubur racunnya. masak bersama ibu-ibu perwiritan di sini. Oh ya Pak ya. Oke, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Ahad tanggal 25 Juni 2023. Kajian Ahad subuh pagi hari ini ada di Masjid At-Taqwa yang ada di Sengkol, Sukamaju, Kecamatan Sunggal dari Serdang. Ini dia guys masjidnya. Pagi ini masih belum nampak jamaah. Ayo ikuti saja dari channel Edu Pelangi Official. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini jamaah sudah berdatangan untuk masuk dalam masjid. Mari Pak, ambil sarapannya. Hari ini sarapan burjo kita Pak. Ya. Pagi hari ini sarapan kita ada tentunya tidak asing lagi sule. Ada juga sarapan kita juga hari ini bubur ini. Bubur kacang hijau untuk menambah stamina kita agar mengikuti pengajian kuat dengan hikmat. Ini dia bubur kacang hijaunya. Gimana Pak? Susu kedelai. Oh, susu kedelai mantap. Ya. Oke. Jemaah lain baru datang juga nih. Oh iya. Dari jam berapa ini persiapannya Pak? Dari jam 10 malam. 10 malam, Buat alhamdulillah. kacang itu, bubur kacang bubur hijau racunnya. masak bersama ibu-ibu perwiritan di sini. Oh ya Pak ya. Oke, semoga berkah. Mana persiapannya Pak Arif? Ya. Persiapannya? Alhamdulillah persiapannya kita sudah cukup. Dari ibu-ibu begadang satu malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu dan remaja juga begadang. Oke, makasih Pak Arif ya. Oke, di Babu Salam. Masuk, masih kosong. Oke.
masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, burdu. Selamat datang kepada seluruh jamaah PKSMM dari BKM masing-masing. Ada Pak Saidi. Selamat datang Pak Saidi. Saya Pak Saidi. Alhamdulillah bisa kita lagi dengan kajian. Ada dari Al-Ikhlas Johar. Ada dari Masjid Al-Muhajirin Boginpil. Selamat datang Pak. Ada dari Masjid Al-Taufik Sekip, Al-Taufik Kompleks. Ada Al-Hidayah dari Sekip. Mana jamaahnya? Al-Hidayah. Ada juga dari Al-Amin Puro. Hadir. Berapa orang? 2. Oh, 5. Alhamdulillah. Masuk dalam boleh, masih ada. Dalam depan, masuk depan ini. Ini garis kedua nih. Terus isi di dalam masih kosong Bapak, dalam masih kosong, terus masuk. Atur barisan, rapat masing-masing. Ada juga dari jamaah Masjid Bagus Salam. Hadir. Alhamdulillah. Ada dari Masjid Al-Ikhlas Petira. Mana? Alhamdulillah. Sendiri ya Pak? Mana Pak Ali? Pak Sis, belum ada yang besar ya? Oh, belum ya. Sholatul Huda, Pak Kumpir ada. Alhamdulillah. Takbir. Lo juga. Tadi kasih Pak Kiro ya. Darussalam Komplek Johar Rasmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adik kelas Turi Pasar 5. Adik, takbir. Lo juga. Istiqomah Pasar 4. Alhamdulillah. Baitur Rahman. Mana? Masuk Pak, masuk. Dalam masih banyak kosong. Satu baris lagi. Pernah di luar kalau kurang buburnya bisa ngambung. Kiri, ini sini kiri, sana. Terus Pak, sini Pak. Apakah dengan kehormatan mulai dari senja mengucapkan aduh selamat datang Sendiri. pada tuan yang berbahagia. Jadi nanti saudara pemirsa yang ditunggu sudah pun sampai, semua berbahagia. Nanti acara akan segera kita mulai. Allah ini
Masjid Nurul Iman, Jalan Jati, Pasar Rempah. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Masjid Al-Amin, Al-Amin Macan. Mana Macan? Ada Pak Hedi. Macan mungkin. Hadir bersama kami. Ahlan wa sahlan. Seringkali dengan hormat bersarang di pohon bulu, salam dengan sembat menyusul jadi 10. Selamat datang Pak Sis, sehat hati. Petik-petik si daun kartu, ikat-ikat si daun salam, begitulah petuah orang tua kita dulu kalau nak bercakap diawali dengan salam. Salam bukan sembarang salam melahirkan masalah, bukan sembarang salam wajib dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasi daun salam, terima kasih yang sudah jawab salam. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total, secara universal, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya bagimu itu setan adalah musuh yang amat nyata. Shadaqallahul azim. Maafkan Allah atas segala firman. Sama kita muliakan telah hadir tuan guru kita Pak Ustaz Karom, Bapak Dr. Haji Hasnan Sarif, Bapak Dian MPD. Selamat datang Ustaz. Dan kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan banyak duit. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangga dengan sakinah, mawaddah warahmah dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para asatidz yang hadir pada pagi hari ini, ada Ketua FKSNM Ustaz Muhammad Hendro SPDD. Selamat datang Ustaz. Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, keluarga dan sakinah, mawaddah warahmah dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga Ustaz Syahudin Rahmi kita doakan semoga beliau sehat-sehat selalu, dan rezeki panjang umur, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah dalam ridho Allah. Ada juga tuan guru kita hadir Ustaz Salman S.I. dari Komplek Provinata
sakinah, mawaddah, warahmah dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wabil khusus pada BKM Masjid At-Taqwa Sesengkol, Bapak Arif Syahpohan SPSA. Doakan beliau mudah-mudahan sehat-sehat selalu, panjang umur dalam berkah dan murah rezeki, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang belum saya sapa? Ustaz yang hadir. YouTuber Pak Asad Haris yang selalu setia menemani jamaah FKSMN. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Juga anak muda kita, imam tetap kita yaitu Ferdi Simangun Songke. Bapak-bapak dan seluruh jamaah BKM masjid yang tergabung dalam forum FKSMN yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, dan orang tua kami, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, semua yang hadir yang tak bisa disebutkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan bismillah disusun kalam kepada Allah Khaliqul Alam. Alhamdulillah tersimpan di dalam, diiringi sholawat serta salam. Untuk berbanyak tanda syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad junjungan alam, mahkota dunia, Sayyidul Anam. Syafaatnya dinanti siang dan malam bagi segenap umat Islam yang bertakwa di seluruh alam. Itu berbanyak salam dan sholawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertemu pada pagi Ahad subuh hari ini dalam acara pengajian. Apa kabar bapak-bapak semua? Sehat? Alhamdulillah. Ini ada pantun buat jamaah ini. Di pekan Rabu jual mie balap, enak dimakan buat sarapan. Jamaah FKSMM memanglah mantap, rajin mengaji, rajin membuat amalan-amalan. Takbir. Kurang banyak sarapannya, jadi kurang semangat ya. Laju-laju perahu laju, perahu menuju Indragiri. Karena untuk menghemat waktu, acara kita mulai diawali dengan kata sambutan dari Ketua PKM Masjid At-Taqwa Sesengkol yang akan disampaikan oleh Pak Arif Syahpohan SPSA. Kepada beliau, persilakan dengan segala hormat. Satu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah. Hari ini setiap minggu pagi atau Ahad subuh pagi kita saling bertemu, dipertemukan Allah di
kajian subuh ini. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita selalu dalam kondisi sehat-sehat walafiat. Amin. Selawat berangkai salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita yakini di yaumil akhir nanti ketika pengadilan Allah ingin mengadili kita, di mana kita selalu akan mencari perlindungan kepada siapa? Masing-masing kita di yaumil akhir itu, Bu, Bapak, mencari keselamatan diri sendiri. Istri pun nggak tahu lagi kita, tidak peduli istri, tidak peduli anak. Nah, insya Allah nanti ketika kesulitan itu Rasul akan memberikan syafaat atau pertolongan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, amin ya robbal alamin. Kemudian yang sangat kami hormati tentu Al-Ustadz yang telah hadir bersama kita, yaitu Dr. Haji Muhammad Sahnan Sarip Panggabean MPD. Beliau berkenan hadir di pagi-pagi ini suatu kehormatan bagi kita dengan padatnya jadwal beliau. Alhamdulillah kita dengarkan ceramah dari beliau, dan beliau ini tamatan Mesir ya. Kemudian juga di Fakultas Islam Madinah. Kalau cerita Madinah mungkin ada yang belum ke Madinah, ya kan? Saya selama hidup saya ini baru 3 kali ke Madinah. Beliau kuliahnya di sana. Jadi sehari-hari di Madinah berapa tahun itu. Dan kemudian juga beliau adalah Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Sumatera Utara. Dan banyak lagi jabatan-jabatan beliau yang insya Allah nanti mungkin menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan beliau juga saat ini juga sedang memperjuangkan umat Islam ya. Dan beliau juga calon anggota DPR RI fraksi PKS. Bersama saya di Deli Serdang, beliau di Sumatera Utara. Dan insya Allah nanti hadir juga Ketua Jaringan Pemuda Remaja Masjid Islam Sumatera Utara, Ustadz Haji Jalil Ritonga, dan sekaligus nanti akan melantik remaja masjid di sini. Sebelum saya lanjutkan, hadir nih saya hormati juga Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musola Muhammad Hendro S. PDI ya. Dulu orang tuanya guru saya Ustadz Rusmin, sekarang beliau anaknya jadi guru saya juga. Ini kejadian yang apa ini ya, orang tuanya guru saya di SMP, guru agama saya, sekarang anaknya jadi guru saya juga. Bagaimana Pak Arif nih ya, masih belajar terus insya Allah. Kemudian Ustadz Zulkarnain Damanik, Ustadz pantun kita, lalu ada Ustadz Salman, Ustadz Sabudin Rambe, dan seluruh astagfirullah. Saya baru tahu Pak Ustadz Jalil Ritonga sudah hadir. Nah, beliau ini nggak pun jadi anggota DPR, sedang membangun remaja masjid di seluruh Sumatera Utara. Target kami 200 remaja masjid akan dilantik. Saya arahkan kemari dulu. Jadi kalau berkenan nanti ketua-ketua BKM ini untuk membina remaja masjid, membina remaja di daerah kita masing-masing, boleh nanti disampaikan kepada saya, susun kepengurusannya akan kita lantik. Dan insya Allah nanti kita akan fasilitasi dengan seragam JPRMI, ya Ustadz, gitu ya. Jadi targetnya saat ini, tahun ini 200 remaja masjid kita akan lantik. Dan bukan hanya dilantik saja, nanti akan dilakukan pelatihan-pelatihan. Remaja masjid harus mandiri. Ya, kita fokus di pemuda ini. Remaja masjid harus mandiri dengan pelatihan-pelatihan entrepreneur, kewirausahaan. Ya mungkin ekonomi masjid akan kita bangun nanti, akan kita sosialisasikan bagaimana membangun ekonomi Islam ini melalui masjid-masjid. Nah itulah fokus kami di bidang remaja. Saya rasa seterusnya saya hormati juga kepada seluruh jamaah orang-orang tua kami hari ini dengan penuh semangat, dengan wajah-wajah yang ceria. Mudah-mudahan Allah tempatkan nanti di surganya Allah. Amin. Perjuangan subuh ini nggak gampang, ya kan Bapak? Pagi-pagi sudah bangun, usia kita sudah 60, berat, bukan gampang. Tapi kita bisa hadir di sini, ini
adalah karena Allah Ta'ala. Banyak rekan-rekan saya yang dulunya ini sekarang sudah hijrah semua kemari. Alhamdulillah. Kita nggak perlu tunjuk nama, tapi alhamdulillah banyak yang sudah hijrah bersama-sama kita di sini. Alhamdulillah. Kemudian para satgas yang selalu saya dampingi tetap setia akan membela ulama, menjaga ulama. Itu yang paling penting. Ya, mudah-mudahan tidak lagi ada ulama-ulama dianiaya atau akan dilenyapkan dengan modusnya pelakunya adalah gila, ya kan? Jadi ini satgas ini kita tugaskan untuk menjaga ulama di kampung kita ini, di kecamatan kita ini. Kemudian ada YouTuber yang sangat setia ini, Pak Aris ya, beliau juga mensiarkan Islam. Ini suatu hal yang luar biasa. Yang terakhir, saya tentunya mohon maaf kepada seluruh jamaah jika dalam penerimaan kami ini kuranglah sesuai dengan keinginan kita. Di sana sini banyak kekurangan tentu saja. Apalagi masjid kita ini berencana akan dipugar ini 10 kali 10, udah nggak cukup. Kalau udah maghrib nggak cukup lagi. Ya, ini harus dilebarkan ke terasnya itu. Ruang utamanya di teras. Teras nanti kalau perlu dibuat lagi keluar, samping kanan kiri. Inilah kondisinya, mohon maaf dan terima kasih saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja dilantik dulu apa setelah ini? Belakangan aja ya. Nanti ya, oke. Sungguh manis buah rambutan, manis juga buah pepaya. Demikian kata sambutan dari BKM Masjid At-Taqwa. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua FKSMM yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Bapak Ustadz Muhammad Hendro SHI SPD. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Tuan Guru kita Al Ustadz Dr. Asnan Syarif Panggabean MPD, suatu kehormatan bagi kita, salah seorang pengurus MUI Provinsi Sumatera Utara hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Ketua JPRMI Provinsi Sumatera Utara Al Ustadz Haji Jalil Ritonga yang nantinya akan melantik remaja Masjid At-Taqwa Sesengkol, telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Ketua BKM Masjid At-Taqwa Sesengkol, yakni Bapak Arif Shah Kohan SCSH. Kemudian yang saya hormati para asatidz yang hadir, ada Ustadz Salman, Ustadz Sabudin Rambe, Ustadz Zulkarnain Damanik. Kemudian yang saya hormati tim YouTuber, hari ini hanya satu, Sekjen kita Bang Dajul Asfi sekaligus YouTuber Mencinim Syariah tidak dapat hadir karena ada suatu pekerjaan di luar kota, mohon maaf tidak hadir beliau. Kemudian
yang saya hormati seluruh ketua BKM dan jamaah masjid yang tergabung dalam FKSMM, kemudian tim Satgas, ibu-ibu juga hadir yang ada di teras, seluruh jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari pengurus FKSMM mengucapkan ribuan terima kasih kepada BKM Masjid At-Taqwa yang pada pagi hari ini telah menyediakan tempat, fasilitas, makanan dan minuman. Semoga ini menjadi amal jariah bagi pengurus BKM At-Taqwa dan menjadi darah daging bagi kita, sehingga dapat menambah kekuatan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Kejahatan remaja masjid semakin meningkat. Tadi malam saja dini hari beberapa geng motor berlalu lalang di desa Sunggal Kanan. Mereka berencana membalas temannya yang wafat, yang telah dibunuh atau mungkin ditembak oleh kepolisian. Mengerikan sekali pelatihan-pelatihan yang sudah dibuat di daerah Klumpang terhadap remaja masjid kita secara sistematis, sampai ditanamkan kepada mereka kecintaan satu hati dengan temannya. Jikalau satu temannya mati, mereka akan dendam untuk selama-lamanya. Ini kan bahaya, ironis sekali. Kondisi remaja kita hari ini seperti itu, Bapak-bapak. Berarti kan penanaman nilai-nilai kejahatan kepada anak-anak kita hari ini tuh sampai sebegitunya gitu. Kalau temannya satu mati, dibunuh, mereka akan balas bagaimana orang yang bunuh mati juga. Ini bahaya. Maka saya ingin mengetuk kepada seluruh ketua-ketua BKM, di mana jikalau remaja masjid yang ada di masing-masing BKM kita selama ini vakum, tidak aktif kegiatannya di remaja masjid, mari sama-sama kita tarik lagi mereka supaya remaja masjid kita tidak ikut dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif seperti itu. Karena target mereka yang direkrut adalah anak SMP, Pak, kelas 2, kelas 3, paling tinggi kelas 3 SMA. Dan itu pelatihannya sudah ada di Klumpang, suatu tempat sistematis mereka mengapakan itu. Maka benar sekali, mudah-mudahan Masjid At-Taqwa Sesengkol menjadi fondasi pertama untuk bangkitnya remaja masjid di desa kita ini, dengan dilantik buat program, buat kegiatan pelatihan, sehingga nanti ke depannya mereka tidak lagi ikut kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif. Takbir. Nanti Pak, kalau ada yang mau dilantik lagi yang kedua setelah saya sengkol, silakan lapor kepada kami, pada Pak Arif, nanti kita buat acara pelantikannya. Karena mumpung di sini ada Ketua Remaja Masjid Provinsi Sumatera Utara, Ustadz Haji Jalil Ritonga. Itu yang pertama informasinya. Selanjutnya yang kedua, hasil donasi untuk bantuan rekan Satgas kita, Bapak Muhammad Reskan, yang sudah kita sampaikan di grup, sampai dengan malam tadi dan hari ini, alhamdulillah jumlah orang yang berdonasi 26 orang, dengan jumlah total yang didapatkan Rp1.850.000. Rasanya ganjil, Pak, kurang genap. Barangkali pagi hari ini ada yang mau menambahkan 150.000 lagi supaya pas genap 2 juta. Karena nanti jam 9 ini akan kita serahkan langsung kepada Bapak Muhammad Reskan untuk meringankan daripada biaya pengobatannya selama berobat di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Ya Pak, kurang berapa Pak? 150.000 lagi supaya genap 2 juta.
Kalaupun nanti tidak sampai 2 juta, ya kita serahkan seperti yang ada tadi. Tapi besar harapan saya untuk mengetuk kepada kita semua yang ingin berdonasi, masih kami terima sampai dengan pukul 9 nanti setelah selesai pengajian. Ya, dari kita, oleh kita bantu saudara-saudara kita, terutama sekali yang sedang mengalami sakit. Karena beberapa kegiatan-kegiatan yang kita buat selama ini, alhamdulillah, dengan kita bergotong royong bersama-sama dapat terbantu saudara kita yang sedang sakit. Terakhir, yang ketiga, saya mau menyampaikan, jangan lupa nanti hari Selasa puasa Tarwiyah dan hari Rabu puasa Arafah, 2 hari. Karena salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, kita memperbanyak amalan di 10 yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Salah satunya amalan yang disukai Allah itu adalah puasa. Kita amalkan. Dan terakhir, untuk pengajian Ahad depan tanggal 2 Juli 2023 kita bersilaturahim ke Masjid Nurul Ihsan, Jalan Perkutut, Dusun 8, Semencirim, Sunggal, dengan penceramah Al-Ustadz Dr. Andes Haji Yazid Mufti Lubis Al-Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum? Pelantikan dulu ya Ustaz ya kan? Ceramah dulu? Oh iya. Baik Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan oleh Ketua FKSM tentang donasi kita. Mudah-mudahan Bapak reskan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan juga kepada Bapak Kepala Desa kita, Pak Sugeng Suhairi, kan masih sakit ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita, dan kita semua keluarga besar FKSM juga dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Bapak hadirin dirahmati Allah, mari kita dengar syarahan dari Tuan Guru kita yang sangat luas yang bisa kita pahami. Insya Allah kita dapatkan ilmu sedikit dari beliau dan bisa kita amalkan, diantaranya mengenai eksistensi pemuda, mobil khusus pemuda kita di Mencirim ini. Maka seluruh BKM masjid harus menerima anak muda. Ada anak Ustadz Hendro, manfaatkan dia hafiz. Ada anak Ustadz Samsir hafiz, manfaatkan. Ada 2 orang anak saya, dari mulai dia kuliah di UIN, udah saya suruh dia khutbah, saya suruh dia ceramah, alhamdulillah dia mau. Tapi BKM masjid di Mencirim ini kurang menerima anak muda. Ini Ustaz, perlu dia. Padahal anak muda ini kan generasi kita akan datang kan. Kalau saya, berapa lagi lah umur saya? Ustaz Hendro udah mulai tua kan? Ya. Ustaz-ustaz dengan Ustaz Salman itu udah mulai tua. Jadi anak-anak kita yang potensial di Mencirim ini harus kita dukung. Supaya apa? Supaya jangan jadi begal, jangan jadi garong. Makanya kalau anak saya suruh khutbah di Mencirim ini, di awal-awal mereka menerima gitu. Lama-lama kok nggak nerima. Apa alasannya? Kurang enak, kurang ini, bla bla bla. Namanya anak muda ya pasti. Saya dulu juga begitu, saya Hendro juga begitu. Tuan guru kita dulu juga begitu dulu, di awal-awal dulu. Ya pasti nama masih muda.
Tapi saya bimbing terus, anak saya bimbing terus, bacaannya segala macam. Begitu. Tapi kalau dapat dukungan dari umat kita di Mencirim ini, khususnya BKM, insya Allah hidup anak-anak muda kita. Ini yang saya rasakan yang kurang diperhatikan oleh para BKM. Tapi kalau di Masjid Al-Muhajirin, Bougainville, alhamdulillah anak saya diterima. Di Macan, Pak Heri diterima. Tapi di seluruh Medan anak-anak muda itu diterima. Makanya anak saya ke Pemda tingkat 1 Selayang diterima oleh BKM di sana. Di daerah Tanjung Gusta diterima. Kenapa di kampung kita sendiri kok kurang mendapat perhatian? Takbir. Allah Akbar. Ini masukan buat kita. Supaya apa? Kita ingin anak-anak muda itu jadi ustaz hafiz ada di Mencirim ini. Kira-kira setuju nggak Pak? Setuju kan? Kalau semua anak-anak kita tuh bisa jadi imam, muazzi, bisa ceramah, bisa tahfiz, kan bangga kita Mencirim ini Pak. Dari mana mereka bisa paham, bisa tahu? Ya tentu dari penerimaan dari BKM Mesir. Pak Sabdi, Babu Salam, tempo hari diterima itu anak kami, anak saya itu Arroya, diterima. Ini kita generasi yang akan datang. Kalau orang tua-tua kan ya udah mulai redup lah. Jadi anak-anak muda kita lah penggantinya, begitu. Nah, mudah-mudahan pahamlah, kita pahami semua para BKM Mesir yang ada di Mencirim ini. Nah, barangkali ya. Apa itu? Enggak kebagian jadwal ya. Makanya jadwal saya kasihkan ke anak saya untuk membiasakan dia. Tapi itulah begitu pulang dapat omelan gini bang. Inilah keadaan kita yang perlu kita perbaiki bersama. Kedepan insya Allah anak-anak muda kita diterima di Mencirim ini untuk mengganti